Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukhari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Melawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah saya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan pendidikan sebagai lahan dan pendidik sebagai petani. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, tempat berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan pendidik adalah petani yang berperan untuk menuntun tumbuhnya kodrat yang ada pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong untuk memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga anak secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Dalam memberikan tuntunan, pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan dan konteks sosial budaya masyarakat di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman adalah faktor yang berkaitan dengan waktu di mana peserta didik itu tumbuh dan berkembang atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bila kita lihat dari kodrat zaman, maka pendidikan saat ini lebih mengarahkan atau menekankan pada pencapaian kompetensi dan keterampilan abad 21. Sedangkan memaknai kodrat alam, maka kita akan berhadapan dengan konteks lokal, sosial, budaya murid. Dari filosofi pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa muara dari pendidikan adalah terwujudnya keselamatan dan kebahagiaan. Ketika anak-anak mampu bahagia, maka mereka juga akan mengeluarkan potensi-potensi dirinya. Berikut ini merupakan demonstrasi kontekstual terhadap pemahaman saya terhadap modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang telah saya terapkan adalah yang pertama, menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat dan minat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler, literasi digital, dan memfasilitasi mereka dengan berbagai kesempatan untuk berkolaborasi dalam ruang ekspresi. Dalam pembelajaran, saya juga berusaha menyesuaikan kodrat alam dan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, berbasis teknologi, dan berbasis kearifan lokal berdasarkan karakteristik dan kemampuan mereka. Sebagai pendidik, saya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga menumbuhkan karakter positif dan kepedulian terhadap lingkungan dengan berbagai praktek baik yang telah kami lakukan. Untuk menumbuhkan kecintaan dan kepedulian terhadap rumah ibadah, setiap bulan di hari Jumat, saya mengajak anak untuk kerja bakti membersihkan lingkungan masjid. Berikutnya, untuk menumbuhkan karakter religius, setiap hari kami melakukan sholat berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kultum atau ceramah singkat yang disampaikan siswa secara bergantian setiap harinya. Berbagai praktik baik yang telah kami lakukan tersebut tiada lain adalah untuk menumbuhkan budi pekerti yang merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Berikut ini adalah hasil identifikasi dari tantangan dan solusi sesuai dengan konteks kelas dan sekolah yang telah saya lakukan. Tantangan yang saya temui dalam proses pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntunan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Solusi yang coba saya hadirkan adalah mengembangkan keterampilan yang relevan sesuai dengan perkembangan abad 21 dan memilih metode pembelajaran yang menarik
yang berorientasi pada gaya belajar mereka. Kemudian, hal lain yang juga saya dapat lakukan adalah memahami karakter unik setiap murid dan memanfaatkan pendekatan bermain sambil belajar atau edutainment akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih natural atau alami sesuai dengan kodrat anak. Adapun tantangan lain yang muncul ke permukaan adalah bagaimana membuat aktivitas yang berdampak nyata bagi perkembangan murid. Biasanya praktik baik yang telah dilakukan tidak mampu bertahan lama atau konsisten diterapkan. Kemudian solusinya terletak pada konsistensi dan komitmen dari seluruh warga sekolah dengan memastikan semua warga sekolah terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan dan menerapkan pendekatan yang terencana dan efektif. Tantangan yang terakhir adalah kurangnya partisipasi orang tua dalam mendukung program sekolah. Kemudian, solusi yang coba dihadirkan adalah dengan membangun komunikasi yang baik dan melibatkan mereka dalam musyawarah untuk menemukan pemahaman bersama mengenai pentingnya mendukung program-program sekolah. Selain itu, berusaha melibatkan orang tua secara aktif dalam proses pembelajaran, misalnya sebagai narasumber dalam kegiatan tertentu, dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan mereka dalam pendidikan anak-anak mereka. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemahaman modul 1.1 yang telah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.